Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kami hadirkan kisah spesial tentang sejarah perayaan Maulid Nabi. Kita akan menelusuri bagaimana tradisi ini lahir, berkembang hingga menjadi bagian penting umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tahukah kamu, di masa Nabi dan para sahabat, Maulid belum dikenal. Tradisi ini baru muncul pada abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi ketika umat Islam merasakan kehilangan mendalam setelah wafatnya Rasulullah. Mereka ingin mengenang beliau bukan sekadar dengan pesta, tapi lewat doa, zikir, dan refleksi spiritual. Awalnya sederhana, tanpa perayaan besar. Namun seiring waktu, Maulid tumbuh menjadi tradisi penuh makna. Momen untuk memperkuat iman, persatuan, serta cinta pada Nabi Muhammad SAW. Penasaran siapa yang pertama kali merayakannya? Perayaan Maulid Nabi pertama kali diresmikan oleh dinasti Fatimiyah, sebuah kerajaan Syiah di Mesir pada abad ke-10 Masehi. Khalifah Al-Mu'izz-Lidinillah memulai tradisi ini sekitar tahun 362 Hijriah. Saat itu, Maulid dirayakan meriah dengan cahaya lampu, lantunan nasyid, pembacaan puisi tentang Nabi, hingga pembagian makanan kepada rakyat. Tujuannya bukan hanya hiburan, tetapi untuk memperkuat identitas keagamaan, sekaligus menyatukan masyarakat di bawah panji Islam. Meski awalnya hanya populer di kalangan Syiah, tradisi ini kemudian memberi inspirasi bagi umat Islam lainnya. Bayangkan suasana Kairo ketika istana penuh cahaya, lantunan syair menggema, dan umat berkumpul mengenang Rasulullah. Dari sinilah Maulid mulai dipandang bukan sebagai bid'ah, melainkan inovasi positif untuk menjaga ingatan terhadap sejarah, perjuangan, dan teladan beliau. Setelah era Fatimiyah, perayaan Maulid perlahan diadopsi umat Sunni pada abad ke-12 Masehi, terutama di Irak dan Suriah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan legendaris Perang Salib, diyakini berperan penting mempopulerkannya. Tujuannya jelas, membangkitkan semangat jihad sekaligus menumbuhkan kecintaan umat pada Nabi. Di Baghdad, dinasti Abbasiyah mengisi Maulid dengan ceramah, doa, dan lantunan syalawat. Tradisi ini kemudian menyebar ke Turki, Persia, hingga Afrika. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan besar seperti Ayyubiyah dan Mamluk membuat perayaan lebih meriah dengan parade, jamuan rakyat, dan hadiah. Maulid pun berubah dari sekadar majelis doa menjadi momentum kebersamaan umat Islam. Melalui perayaan ini, semangat meneladani Nabi tetap terjaga meski tantangan zaman berubah. Lalu, bagaimana perayaan ini bisa masuk ke Nusantara? Tradisi Maulid Nabi masuk ke Nusantara sekitar abad ke-15 Masehi melalui para ulama, pedagang Arab, Persia, dan India. Di Indonesia, Wali Songo berperan besar mengenalkan tradisi ini. Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga, misalnya, mengadaptasi Maulid dengan budaya lokal agar mudah diterima masyarakat. Awalnya sederhana, berupa majelis ilmu, doa, dan syalawat. Namun di Jawa, perayaan dipadukan dengan unsur budaya Hindu-Buddha yang baik, sehingga tercipta tradisi baru yang unik. Maulid menjadi media dakwah yang efektif, membuat Islam semakin diterima luas dari Aceh hingga Maluku. Pelabuhan, masjid, dan surau di kampung-kampung riuh oleh sukacita menyambut kelahiran Rasulullah. Kisah Nabi diceritakan lewat syair dan syalawat. Inilah fondasi awal perayaan Maulid di Indonesia, penuh warna dan syarat makna. Ketika kerajaan Islam berdiri di Nusantara, Maulid Nabi berkembang menjadi acara besar bernuansa religius sekaligus sosial. Di Kesultanan Mataram dan Demak, Maulid bahkan menjadi agenda negara. Sultan Agung di Yogyakarta menciptakan tradisi grebek Maulud, parade gunungan berisi makanan dari keraton menuju Masjid Gede, simbol berkah dan persatuan. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati merayakannya dengan wayang dan gamelan, berpadu harmoni dengan budaya Jawa. Perayaan Maulid juga menyebar ke Sulawesi dan Sumatera, menyatu dengan adat lokal berupa tarian, syair, dan puisi. Tujuannya jelas,
memperkuat iman sekaligus menjaga persaudaraan antar warga. Tradisi ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia fleksibel, ramah budaya dan terbuka. Dari sini, Maulid menjadi bukan sekadar ritual, melainkan wadah untuk mengikat kebersamaan seluruh lapisan masyarakat. Di berbagai daerah di Indonesia, Maulid Nabi diperingati dengan cara unik dan khas. Ada pembacaan barzanji, kisah hidup Nabi dalam bahasa Arab Melayu, disertai syalawat bersama. Di Jawa, masyarakat menyajikan bubur suro, makanan manis simbol keberkahan. Yogyakarta punya sekaten, pesta rakyat dengan gamelan, pasar malam, hingga puncak Maulid di Masjid Agung. Di Sumatera Barat ada tabuik, arak-arakan megah untuk mengenang perjuangan cucu Nabi. Sementara di Aceh, Maulid diramaikan dengan tradisi meugang, menyembelih hewan dan berbagi daging. Semua ini menunjukkan betapa Maulid telah berpadu dengan budaya lokal, menjadikannya perayaan spiritual sekaligus pesta rakyat. Tak heran, momen ini selalu dinanti sebagai waktu berkumpul keluarga, belajar sejarah Nabi serta beramal sosial. Di era modern, perayaan Maulid Nabi di Indonesia semakin variatif. Kini ada sholawatan yang disiarkan live streaming dari masjid-masjid besar hingga festival virtual di YouTube. Di Papua dan Bali, perayaan berpadu dengan tarian adat, sementara di Banten disemarakkan atraksi debus dan zikir bersama. Lombok punya tradisi presean, yakni adu ketangkasan, disertai prosesi musik, bayan, menumbuk padi, dan memperindah masjid kuno. Meski bentuknya beragam, esensi Maulid tetap sama, mengenang kelahiran Nabi, meneladani akhlaknya, serta menumbuhkan rasa cinta pada Rasulullah. Dari Timur Tengah hingga Nusantara, tradisi ini telah bertransformasi menjadi simbol kebersamaan umat Islam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah panjang Maulid, menjadi umat Nabi yang meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.